Halo rekan-rekan sekalian, di sini kita akan membahas tentang Yali Meeting kembali. Jadi bagaimana kita bisa memulai untuk menggunakan Yali Meeting dan fitur-fiturnya. Di sini kita bisa mulai dari membuka portal dari Yali Meeting sendiri di yalimeeting.com. Di sini kita bisa melihat beberapa keterangan tentang Yali Meeting, mulai dari fitur-fiturnya dan sebagainya. Kita juga bisa melihat eh, kenapa kita menggunakan Yali Meeting ya. Jadi di sini banyak sekali kelebihan-kelebihan dari Yali Meeting sendiri. Untuk hardware, Yali juga memiliki banyak sekali hardware yang bisa digunakan mulai untuk small meeting room, medium hingga large meeting room. Kita juga memiliki personal device yang bisa digunakan untuk personal. Sedangkan untuk pricing sendiri bisa rekan-rekan lihat di halaman plan and pricing untuk level-level yang mungkin bisa dibutuhkan sesuai menyesuaikan kebutuhan kita. Untuk bagaimana kita bisa menggunakan Yali Meeting dari rekan-rekan silakan sign up ya menggunakan email dari rekan-rekan sekalian, dan kita juga bisa mendownload untuk aplikasinya baik untuk iOS, Windows ataupun mobile. Dan kita juga ada plugin untuk Outlook untuk integrasi dengan Outlook kita. Nah, untuk halaman support sendiri menerangkan banyak sekali hal yang kita bisa pelajarin, nanti rekan-rekan bisa explore ya. Nah, pertama kita bahas untuk PC Client. Di PC Client di sini setelah kita mendownload dari Yali Meeting, kita bisa login menggunakan email yang kita sudah registrasikan ke Yali Meeting. Jadi kita bisa melakukan sign in, dan di sini fitur-fiturnya kita bisa membuat meeting ya, schedule meeting mau jam berapa, terus kemudian berapa lama gitu ya. Kita bisa invite juga untuk rekan-rekan kita ataupun room system. Nah, setelah meeting kita tercreate, kita bisa mengirimkan meeting tersebut melalui plugin Outlook ya yang sudah ada. Kita tinggal mengirimkan invitation tersebut untuk ke rekan-rekan kita atau kolega yang kita undang, dan mereka bisa join melalui link meeting ataupun melalui aplikasi. Nah, setelah meeting terbentuk, kita bisa join melalui melalui aplikasi Yali Meeting. Di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa di perangkat Yali device di belakang itu juga ikut join ke room meeting sendiri dengan hanya single klik ya. Jadi setelah kita invite device tersebut, kita bisa melakukan meeting secara simultan, dan kita juga bisa mengundang kolega-kolega yang lain. Termasuk kita juga memiliki beberapa fitur-fitur termasuk untuk whiteboard. Di sini rekan-rekan bisa lihat bahwa kita bisa saling berkolaborasi ya. Jadi antara kita dan juga rekan-rekan kita saling menulis di papan tulis yang sama gitu untuk kita untuk sharing informasi dan sebagainya. Ya, jadi ini sangat memudahkan kita untuk berbagi atau sharing informasi. Kita juga bisa invite untuk Microsoft Teams ya. Jadi apabila mungkin ada rekan yang menggunakan Microsoft Teams, kita bisa menggunakan Microsoft Teams Gateway untuk mengundang mungkin kolega atau rekan kita menggunakan Microsoft Teams. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa antara Yaling juga bisa join dengan platform lainnya, termasuk kita juga bisa merubah layout dan sebagainya. Sebagai host kita juga bisa melakukan recording. Jadi di sini kita sebagai moderator kita bisa melakukan recording dan bisa di-view oleh rekan-rekan yang lainnya nantinya setelah recording tersebut selesai. Gitu. Sedangkan untuk fitur untuk chat sendiri juga tersedia apabila kita perlu untuk saling berkomunikasi antara satu rekan dengan rekan yang lain, baik secara grup ataupun private japri gitu ya ke salah satu peserta yang ada, semacam itu. Dan kita juga bisa melakukan log meeting apabila mungkin peserta sudah lengkap, kita bisa log meeting, jadi tidak ada peserta baru yang bisa join ya. Ini untuk menjaga keamanan dari meeting kita sendiri. Untuk plugin Outlook, kita bisa menggunakannya apabila kita menggunakan Outlook ya. Jadi untuk schedule meeting kita tidak harus menggunakan aplikasi Yali Meeting. Kita bisa direct dari Outlook untuk men-schedule meeting dan mengundang rekan-rekan kita untuk join ke meeting yang kita adakan. Kita juga memiliki untuk PSTN dial apabila mungkin ada rekan-rekan yang di luar service area dari data. Nah, untuk Microsoft Teams sendiri kita juga bisa nih ya. Jadi dari Microsoft Teams kita bisa mengundang join dengan Yali Meeting sendiri, dan prosesnya cukup mudah. Setelah kedua platform ini terintegrasi, kita tinggal langsung dial ke meeting ID yang bersangkutan. Ya, semacam itu. Nah, untuk manajemen platform sendiri dari Yali juga cukup lengkap. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini bahwa kita
ini ya. Jadi setelah kita masuk ke portalnya Line Meeting, bisa direct ataupun melalui aplikasi, kita bisa melihat di sini settingannya cukup banyak secara enterprise yang kita bisa lakukan. Jadi secara IT kita bisa take control dari platform ini dengan fitur-fiturnya. Kita bisa ini ya, bisa kontrol dan kita bisa manage tim yang ada di perusahaan kita masing-masing. Dan untuk lisensi juga cukup banyak di sini yang kita bisa lihat ya, mulai dari lisensi host, room presence, connector, dan sebagainya. Untuk manajemen user, kita bisa membuat akun di menu user. Di sini kita tinggal masukkan nama dan email mereka, dan untuk nomor akun yang kita berikan. Apa kita memberikan lisensi free ataupun license ya. Kalau free, dari user tersebut hanya bisa menggunakan meeting selama 40 menit. Untuk room system sendiri kita create di menu room system. Di sini kita mengkonekkan device-device room system yang ada ke Yealink Cloud ya. Jadi dari kita mendaftarkan room system kita ke Yealink Cloud dan mereka akan langsung terintegrasi ke platform Yealink Cloud ini. Dan untuk VMware sendiri, untuk masing-masing peserta, kita sebagai admin juga bisa men-setting dari VMware yang kita milikin. Termasuk kita juga bisa melihat nanti untuk recording yang telah dilakukan yang ada, kita bisa lihat di sini, kita bisa share ataupun kita bisa download ya untuk recording tersebut. Kita juga bisa share recording ke rekan-rekan yang lain apabila dibutuhkan. Kemudian untuk sebagai admin kita bisa melihat semua statistik meeting ataupun data dari platform kita. Ya, jadi di sini sangat berguna untuk analisa penggunaan dari Yealink Cloud kita. Untuk Microsoft Teams kita bisa akses di sini apabila kita memiliki untuk integrasi dengan Microsoft Teams sendiri ya. Oke, sampai di sini untuk pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan kembali ke kami nantinya. Oke, terima kasih.